Oke, halo, assalamualaikum. Ketemu lagi nih sama Meong di AM Station, yo. Oke, dan sekarang kita mau ngebahas nih tentang support sistemnya ya buat trio musim depan ya. Ada Pyo Seungju, ada Megawati dan juga Bukilik nih sebagai tandem di musim depan nih ya. Jadi untuk peran dari ketiga orang ini biar dapat bermain dengan maksimal itu ada peran yang lebih penting ya, yaitu adalah perannya dari Young Hae Son nih ya. Jadi Young Hae Son ini untuk musim depan selain sebagai seorang setter utama, kemudian sebagai member yang paling tua gitu ya. Dan dia juga diangkat menjadi seorang kapten baru nih ya oleh Coach Ko Hye-jin, bro ya. Jadi peran dia bertambah nih ya. Dan jujur nih ya, sebelumnya memang mengira kalau sebelum tahu nih kalau Lee Soo-young itu adalah kapten dari Respak, memang mengiranya kalau Young Hae Son nih kaptennya gitu ya. Karena di waktu pertandingan ya, dia nih yang paling sering komunikasi ya dengan pemain-pemain lain ya. Sering ngasih arahan nih buat Mega, buat Gia, dan buat teman-teman lainnya gitu ya. Jadi Myung ngerasa kalau dia ini kaptennya ya, ternyata adalah Lee Soo-young nih ya. Jadi seperti apa nih peran Young Hae Son untuk musim depan ya, sebagai seorang kapten, sebagai seorang setter, dan sebagai seorang member tertua nih di timnya. Kita bahas nih, jangan lupa untuk subscribe dulu ya, di like, di komen, di nyalain loncengnya, dan langsung nih kita monitor. Oke, jadi sekarang kita akan membahas nih tentang 3 poin nih ya. Yang pertama yaitu mengenai beritanya nih ya. Hasil dari interviewnya media Korea kepada Young Hae Son kemarin ya. Kemudian yang kedua mengenai profil dan sejarah singkatnya nih mengenai karirnya dari Young Hae Son ya. Dan ketiga mengenai perannya nih dari Young Hae Son untuk musim depan ya. Untuk memaksimalkan trio baru nih dari Respak, yaitu ada Pyo Seungju, ada Megawati, dan juga Bukilik nih ya. Gimana nih peran dia sebagai seorang kapten, sebagai seorang setter, dan sebagai seorang member tertua nih ya. Oke, langsung nih ya pembahasan yang pertama mengenai beritanya nih ya. Oke, dan ini artikelnya yang ambil dari MK Sport ya. Jadi kemarin ya mereka itu melakukan wawancara nih atau interview dengan Young Hae Son ya di tempat latihannya Respak, bro ya, di tanggal 25 Juni nih ya. Dan jawaban dari Ko Hye-jin ya saat ditanyakan nih mengenai perannya dari Young Hae Son sebagai seorang kapten ya. Di sini Ko Hye-jin menjawab kalau dia atau Young Hae Son itu memiliki rasa tanggung jawab dan dapat memimpin pemain lainnya dengan baik. Ya, itu adalah pujiannya nih dari Ko Hye-jin, bro. Oke, dan kemudian jawabannya dari Young Hae Son ya. Dia berkata kalau bahkan sebelumnya aku merasa ada tanggung jawab nih karena posisiku ya sebagai seorang setter sekaligus member tertua ya. Karena di sini Han Song-hee sebagai member tertua itu udah pensiun ya. Jadi otomatis dia nih yang sekarang menjadi member paling tua gitu ya. Dan usianya dari Young Hae Son ini baru di 33 tahun gitu ya. Oke, lanjut nih ya. Tapi sekarang bertambah lagi nih tanggung jawabnya, maksudnya men ya. Jika dapat bermain dengan baik, maka yang lain akan mengikuti dengan baik juga. Ya. Kemudian dia melanjutkan, aku pernah melakukannya sebentar di Hyundai dulu ya, dan ini pertama kalinya bagiku di Chungkwansang Red Spark ya, dan aku ingin menjadi kapten yang memimpin dengan contoh nih. Oke, jadi info aja nih ya. Kalau dulu ya, Young Hae Son tuh pernah juga nih jadi kapten, bro, di tim Hyundai ya di tahun 2014 nih. Ya walaupun cuman sebentar doang nih jadi kapten ya, tapi minimal ada pengalaman lah ya sebagai seorang kapten ya di karir profesional gitu ya. Oke, dan juga pencapaiannya di musim lalu ya, di musim 2023-2024, dia mencapai performa terbaiknya nih di liga nih men ya. Jadi dia mencapai rata-rata set play tertingginya dia nih di sepanjang karirnya, bro ya, yaitu sebanyak 11,356 set play per setnya men ya. Dan ini adalah rata-rata paling tinggi nih sejak dia debut di Hyundai ya tahun 2008 lalu nih ya. Jadi sekarang Young Hae Son lagi mencapai peak levelnya lagi men ya, lagi gacor-gacor lagi nih men ya. Ya walaupun sebelumnya sempat terpuruk juga nih. Jadi karirnya dari Young Hae Son ini naik turun guys ya. Sempat naik waktu debut, turun lagi, kemudian naik lagi nih waktu di Olimpiade ya, turun lagi ya, kemudian naik lagi nih ya. Terakhir di musim lalu ya di 2023-2024 ya, dengan mencapai atau memecahkan rekornya dia sendiri ya, yaitu mencapai 11,356 set play per setnya nih di tim Red Spark gitu ya. Dan jawaban Young Hae Son ya mengenai performanya di musim lalu ya, dia bilang kalau aku merasa performaku sedang baik ya, tapi aku ingin meraih yang lebih tinggi lagi nih. Musim lalu kami bermain di babak playoff ya, jadi sekarang aku ingin memenangkan kejuaraan nih ya. Jadi ini adalah target barunya nih dari Young Hae Son ya. Kalau musim lalu targetnya itu hanya sekedar lolos playoff ya di 3 besar atau 4 besar ya. Jadi untuk musim depan ini targetnya itu juara V-League, bro. Waduh, semoga lah ya. Semoga tahun depan itu adalah tahunnya dari Red Spark gitu ya. Amin gitu, bro.
Oke, tentang bergabungnya anggota baru nih, yaitu ada Bukilik dan juga Pyo Seungju, bro ya. Dan di sini Yeon Mason bilang, Seungju sangat baik ya. Aku rasa dia tidak akan kesulitan untuk beradaptasi di dalam tim. Aku pergi ke tempat latihan minggu lalu dan aku dapat mengenalnya dengan baik nih. Ya, jadi udah mulai akrab nih antara Yeon Mason dan juga Pyo Seungju, men ya. Dan ini ada fakta menarik, men ya, antara dua pemain ini, bro. Nanti kita bahas nih di karir singkatnya dari Yeon Mason, bro ya. Oke, lanjut nih ya. Dia juga bilang nih tentang Bukilik ya. Dia berkata, performa Bukilik sangat bagus nih saat di High Pass ya. Jadi aku sangat menantikannya. Dan aku merasa peranku sebagai seorang setter menjadi semakin lebih penting ya. Karena sekarang harus bermain bersama dengan Mengga dan juga Bukilik nih. Ya, jadi itu nih jawabannya dari Yeon Mason ya. Saat ditanyakan mengenai perannya dia nih sebagai seorang kapten, sebagai seorang setter, dan sekaligus member atau pemain paling tua nih di tim Red Spark, bro ya. Oke, dan sekarang kita akan ngebahas tentang profilnya ya, atau sejarah singkatnya dari karirnya Yeon Mason gitu, bro ya. Jadi untuk profilnya nih, di sini kelihatan tahun 91 ya, jadi masih di 33 tahun ya. Jadi ya nggak tua-tua amat lah ya guys ya. Tapi di tim paling tua dia ini guys ya. Kemudian, tapi yang paling kocak, jangan lupa guys ya, dia nih yang paling kocak main di tim gitu bro, yang paling lawak lah ya. Kemudian tingginya di 177 cm dan beragama Buddha nih ya. Itu untuk profilnya dari Yeon Mason ya. Kemudian karirnya nih yang dia memulai debut di liga profesionalnya itu di tim Hyundai, men ya, setelah dari drafting rookie nih di tahun 2008, men ya. Dan buat teman-teman yang nanyain, Yong, kapan sih drafting rookie dimulai ya? Itu diadakan setelah Kovo Cup, men ya, atau tepat sebelum liga dimulai ya. Jadi tunggu aja nih ya. Sabar-sabar, men, drafting rookie masih lama gitu ya. Oke, jadi dia di Hyundai ya, melalui drafting rookie tahun 2008 ya. Dan mendapatkan langsung nih ya, di musim pertamanya ya, dia mendapatkan Rookie of the Year-nya, men. Wow. Jadi dia bermain di 27 permainan ya, 27 game dan mendapatkan 36 poin. Dan rata-rata set play-nya itu mencapai di 8,58 set play per setnya. Ya, jadi ini yang menjadikan dia meraih Rookie of the Year, men ya. Oke, tapi performa bagusnya di musim pertamanya itu tidak berlanjut di season keduanya, men ya, atau di tahun 2009-nya nih ya. Karena di tahun 2009 nih, itu pelatih dari Hyundai itu lebih memilih Han Suji nih sebagai setter utama di Hyundai ya. Dan saat itu Yeon Mason itu hanya bermain sebanyak 16 permainan ya, dengan meraih 2 poin dengan rata-rata 4,04 set play per setnya. Jadi menurun nih performanya dia ya, karena ya tergeser nih ya, karena ada Han Suji sebagai setter utama di Hyundai saat itu gitu ya. Dan singkatnya ya, di tahun 2014 setelah akhir musim ya, dia diangkat menjadi seorang kapten di tim Hyundai guys ya. Sekaligus di tahun yang sama juga masuknya dari The Twins ya, atau Lee Dae-yong, men ya, setternya dari Hyundai nih dari drafting rookie gitu bro ya. Sampai kemudian tahun 2016, tahun 2017 ya, posisinya dia sebagai setter utama tuh udah mulai tergantikan nih oleh Lee Dae-yong ya. Jadi udah mulai ya jadi second setter lah malahan ya, daripada Lee Dae-yong nih juniornya gitu guys ya. Kemudian dia pindah nih ke IBK ya, tahun 2017 nih, karena ya kontraknya di Hyundai tidak lagi diperpanjang, men ya. Jadi statusnya dia pindah ke IBK sebagai free transfer ya. Dan di IBK ya dia bermain saling bergantian lah ya, saling rotasi nih dengan Lee Go-an, men ya. Jadi ini juga Lee Go-an pernah jadi setter di IBK juga, men ya, sebelum akhirnya Lee Go-an ini pindah ke GS Caltech ya di tahun 2018 gitu bro ya. Baru nih tahun 2018 Yeon Mason tuh jadi setter utama dari IBK gitu bro ya. Kemudian tahun 2019 nih Yeon Mason pindah ke GS Caltech bro ya. Jadi sebelumnya tahun 2018 itu ada Lee Go nih yang pindah dari IBK ke GS Caltech. Tahun berikutnya, tahun depannya Yeon Mason nyusul nih ya. Yeon Mason nyusul nih dari IBK ke GS Caltech ya. Tapi ini cuman sebentar doang, men ya. Karena saat itu ya tahun 2018-2019 ya, performa dari Lee Go-an dan juga An Hae-jin ya, setternya dari GS Caltech itu lumayan bagus, men ya. Jadi dan akhirnya GS Caltech melepas Yeon Mason ke Gingseng ya. Dan transfer ini dilakukan 2-1 nih, yaitu Yeon Mason dan juga Lee Yong itu ditransfer ke Red Spark atau ke Gingseng, sementara Red Spark melepas Han Suji nih ke GS Caltech, men ya. Jadi memang Gingseng ini dari dulu, men ya, transfernya itu selalu untung terus, men ya. Kayak musim ini nih ya, mereka mendapatkan Pyo Seungju cuma-cuma ya dengan melepas Lee Soo-young, men ya. Kemudian dapat 2 pemain nih dengan melepas Kim Se-in ke High Pass ya. Dia dapat Shin Eun-ji dan juga Lee Ye-dam nih dari High Pass ke Red Spark gitu bro ya. Jadi memang Red Spark ini adalah tim yang paling cerdik lah untuk melakukan transfer gitu bro. Oke lanjut ya.
Oke, kemudian pengalamannya dia nih di timnas Korea ya. Jadi dia nih pernah ikut di Olimpiade Brazil ya tahun 2016 di Rio de Janeiro ini ya, sebagai second center nih, yaitu pelapisnya dari center utamanya Korea yang saat itu adalah Lee Hyo-hee ya. Jadi ini adalah centernya high pass saat itu ya. Dan sekaligus saat ini pemegang rekor set play terbanyak nih ya. Jadi kan kalau kemarin yang Mason tuh mencapai 14.000 successful set play sepanjang karirnya, Lee Hyo ini lebih tinggi lagi men ya. Jadi ini tinggal Mason ya itu tinggal melampaui satu pemain lagi nih ya, yaitu Lee Hyo-hee ini ya untuk menjadi setter yang paling banyak nih rekornya melakukan set play di Liga Korea gitu ya kan. Jadi ini saat ini Mason di posisi kedua nih dari rekor successful set play-nya gitu bro ya. Dan kemudian baru nih ya di tahun 2019 ya setelah Lee Hyo-hee tadi mengumumkan pensiunnya, itu Korea itu mengangkat lagi nih setter Lee Dae-yong men ya. Jadi saat itu Korea punya dua setter utama yaitu Mason dan juga Lee Dae-yong nih ya. Sebelum akhirnya juga Lee Dae-yong kena skandal bullying ya dan juga di-expel nih dari Korea ya. Jadi tahun 2020 nih tahun depannya Mason jadi setter utama dari tim Korea men ya. Dan tahun ini ya tahun 2020 itu menjadi tahun terbaiknya dari Mason ya dari sisi awards-nya ya atau dari sisi pencapaiannya ya, yaitu mengantarkan timnas Korea mencapai babak semifinal nih di Olimpiade Tokyo ya tahun 2020 kemarin nih bro. Dan ini ada cerita yang menarik men ya. Mungkin nanti kita akan bahas nih tentang performanya Mason di Olimpiade kemarin ya, di Olimpiade Tokyo tahun 2020 ya. Karena jadi sebulan ya sebelum dia tampil di Olimpiade ya, dia bermain dulu nih di VNL ya, dan performanya di VNL itu jelek gitu ya. Dan mendapatkan beberapa kritikan lah dari netizen di Korea men ya. Dan tiba-tiba nih ya sebulan setelahnya nih ya dari VNL ke Olimpiade, dia bermain bagus banget nih di Olimpiade gitu bro ya. Dan sekaligus dikatakan sebagai setter utama nih atau setter nomor 1 di Korea saat itu guys. Wah, dipuji-puji nih ya. Jadi sebelumnya di VNL dia dikritik habis-habisan, sebulan kemudian di Olimpiade dia dipuji habis-habisan guys. Jadi ini karir yang cukup roller coaster lah dari Mason gitu guys ya. Jadi mencapai semifinal nih di Olimpiade Tokyo tahun 2020 kemarin ya, sekaligus mengalahkan tuan rumah Jepang nih, yaitu pertama kalinya nih Korea menang atas Jepang gitu bro ya. Oke, dan sekarang kita akan ngebahas nih tentang perannya dari Mason ya sebagai seorang setter, sebagai seorang kapten ya, dengan duet baru nih dari Respak, yaitu ada Buklik dan juga Mega men ya. Apakah Mason ini akan mengganti playstyle-nya ya, karena dia punya dua opposite baru gitu ya kan. Oke, jadi kalau kita lihat nih dari performanya Buklik ya di VNL tahun ini ya, tahun 2024 nih di tim Serbia ya, walaupun tahun ini ya Serbia ini agak ngebadut nih di VNL men ya, karena dia tidak menurunkan pemain-pemain terbaiknya nih dari Serbia mainnya. Jadi yang diturunkan ini adalah pemain-pemain cadangan ya, atau pemain-pemain yang bahkan tidak pernah terdengar gitu ya di tim Serbia guys ya. Jadi di sini adalah pencapaiannya nih dari Buklik ya di tim Serbia, yaitu mencapai, jadi dia mendapatkan total di 133 poin guys ya, dari 115 kali serangan, 7 kali poin blocking, dan 11 kali dari service ace ya. Dan ini adalah catatan yang menurutku lumayan bagus ya, karena dia juga di tim Serbia sebagai cadangan juga men ya, bukan sebagai opposite utama gitu bro ya. Jadi walaupun bermain sebagai cadangan ya, sebagai second opposite gitu ya, tapi dapat meraih skor yang sedemikian rupa nih, lumayan bagus lah untuk Buklik di VNL tahun ini gitu bro ya. Sementara dari sisi Megawati ya, di sini Megawati untuk sementara ini ya menempati posisi ke-10 nih di top skor sementara di Proliga ya, yaitu meraih 185 poin ya dari 158 kali serangan, 15 kali poin blocking, dan 12 kali dari service ace ya. Di atasnya itu ada Irina Voronkova, ada Madison, ada Polina, dan lain-lain nih ya. Jadi Megawati ini berjejer ya dengan pemain-pemain asing di Proliga gitu bro ya. Jadi menurutku ya dari dua pemain Respak ini ya, itu ada Buklik dan juga Mega, itu menunjukkan performa yang lumayan stabil lah ya. Jadi cukup bisa diandelin nih untuk di Respak musim depan gitu bro. Oke, jadi gimana nih kalau menurut kalian men ya? Gimana nih seharusnya PO Seonju nih memanfaatkan hitter-hitter mereka nih di Respak ya? Itu ada Buklik, ada Megawati ya, tambah dengan PO Seonju ya. Tambah juga amunisi baru nih, ada Shin Eun-ji di opposite ya, ada juga pemain lama, ada Lee Son-woo juga gitu men ya. Jadi gimana nih kalau menurut kalian ya? Sebaiknya Mason untuk memanfaatkan berlimpahnya nih hitter-hitter di Respak musim depan bro ya. Komen-komen di bawah nih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya men ya. Bye-bye. Everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast.